هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله ثم إلى رجال مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Darad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Santri dan santriwati Madrasah Sanawiyah Ubudiyah Bati-Bati, kembali lagi kita pada pertemuan kali ini pada pembelajaran kitabiyah, yaitu kitab fikih Al-Ghayatu wat Taqrib. Silakan santri dan santriwati sekalian ambil kitabnya dan silakan didobit kitabnya. Pada pembahasan minggu yang telah lewat, kita sudah membahas tentang wudu dan istinja. Istinja itu hukumnya adalah wajib karena bekas baul, bekas air kami, wal ghaid, dan kotoran. Caranya yaitu bisa dengan batu 3 biji atau lebih, atau yang menggantikannya. Bisa juga dengan air, atau yang memilih yang lebih afdal yaitu dengan batu kemudian ditutup, diselesaikan dengan air. Lalu mana yang lebih afdal antara air dan batu? Maka yang lebih afdal kalau memilih salah satu, maka pilihlah menggunakan air. Kali ini kita akan membahas sebagian atau beberapa adab beristinja atau adab ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati
wastidbaraha fis sahra'i wa yajtanibul baula fil ma'ir raqidi wa tahta syajaratil musmirati. Nah, ini adalah larangan menghadap kiblat. Bukan. Maksudnya adalah larangan dalam beristinja. Yang pertama, wa yajtanibu qadiyal hajat. Nah, hendaklah orang yang melakukan qada hajat, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil, yajtanibu menghindari, hukumnya wajib istiqbalal qiblah, menghadap kiblat, wastidbaraha dan membelakangi kiblat, fis sahra di tanah lapang, artinya di tanah yang tidak ada penutupnya. Nah, jadi dalam beristinja wajib bagi kita untuk tidak menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Dan juga wajib tidak membelakangi Ka'bah atau tidak membelakangi kiblat. Lalu bagaimana? Di mana tempat itu dilarang? Yaitu adalah di tanah lapang, fis sahra, di tanah lapang. Tanah lapang yang seperti apa? Tanah lapang yang tidak ada penutupnya. Kalau misalkan di dalam WC juga menghadap kiblat misalnya WC-nya, atau membelakangi kiblat misalnya WC-nya, tapi WC sudah ada berbentuk berdinding, ada bathtub, nah maka itu tidak apa-apa. Paling tidak hanya hukumnya adalah makruh saja. Nah, tapi kalaunya di tanah lapang, di tengah hutan, di perumahan misalnya, bakami, nah maka jangan sampai menghadap kiblat, karena wajib bagi kita untuk meninggalkan daripada membelakangi atau menghadap kepada kiblat. Itu yang pertama, itu larangan pertama. Adab yang pertama yaitu tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Kemudian yang berikutnya, wa yajtanibul baula, dan sebagai adab yaitu tidak atau meninggalkan ketika buang air kecil atau buang air besar, tidak buang air kecil atau buang air besar fil ma'ir raqidi, di air yang tenang, artinya airnya kadang mengalir, misalkan di dalam sumur atau di dalam kolam. Nah, jangan buang hajat di situ. Jangan buang air besar ataupun buang air kecil di air yang tidak mengalir itu. Kenapa? Karena banyunya kena tertahan di situ aja, kotoran kita tertahan di tempat itu saja. Itu yang tidak diperbolehkan. Itu sebagai ta'adduban, sebagai adab kita. Kemudian yang ketiga, wa tahta syajaratil musmirah, dan juga kita harus meninggalkan buang air besar atau buang air kecil tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah, baik pohon itu sudah berbuah ataupun belum. Nah, maka kita sebagai adab itu tidak diperkenankan untuk buang hajat di tempat tersebut. Jadi ada
ada 4 peraturan yang harus kita kerjakan di dalam jangan kita kerjakan di dalam beristinja atau di dalam buang hajat. Pertama yaitu jangan menghadap, dan kedua jangan membelakangi kiblat. Jangan menghadap, jangan membelakangi kiblat. Kenapa demikian? Karena itu dijelaskan di dalam hadis Nabi, itu sebagai bentuk memuliakan kita terhadap arah kiblat. Jadi itu sebagai bentuk memuliakan kita kepada kiblat. Kenapa jadi kada buang air besar di arah kiblat atau membelakangi kiblat? Karena kita menghormati daripada kiblat. Kemudian yang kedua itu makruh hukumnya buang air besar atau kecil pada air yang menggenang atau pada air yang tenang. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah yang melarang seperti itu. Dan kemudian yang ketiga juga kita dilarang untuk dilarang untuk membuang air besar atau membuang air kecil di bawah pohon yang berbuah, baik itu dia sedang berbuah ataupun tidak. Itu dilarang. Kenapa? Karena untuk menjaga buah dari kemungkinan terkotori najis ketika jatuh, sehingga ketika kalau karena najis maka kita yang mengambilnya akan merasa jijik atau merasa tidak enak. Jadi berbuahkah pohonnya? Adakah yang nyata tidak diperkenankan atau hukumnya makruh untuk buang air besar di bawah pohon? Kemudian wafit toriki, dan dilarang juga buang air besar di jalan. Di jalan itu yaitu jalan yang dilalui manusia. Jadi jangan juga jalan yang dilalui manusia. Wazili, dan jangan juga buang air besar di tempat manusia berteduh, bernaung, baik itu waktu panas ataupun waktu hujan, karena mengganggu orangnya. Kalau buang hajat di tengah jalan, kalau pindah teranjah orangnya. Nah, wasaqobi, dan lubang yang ada di bumi. Jadi lubang yang ada di bumi, ada lubang, kita buang hajat di situ, jangan juga. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan tidak boleh juga berbicara ketika buang hajat, baik itu bekame ataupun buang air besar. Wala yastaqbilu syamsa, dan tidak boleh juga menghadap matahari, wal qamar, dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh juga membelakangi matahari dan bulan. Nah, jadi buang hajat jangan di jalanan umum, jalan yang dilalui orang. Kemudian buang hajat juga jangan di bawah kenaungan orang. Yang ketiga, jangan juga buang hajat di tempat lubang yang ada di tanah. Kemudian jangan juga ketika buang hajat berpandir. Nah, yang berikutnya, jangan juga ketika buang hajat menghadap matahari dan bulan atau membelakangi matahari dan bulan. Yang semuanya itu hukumnya adalah makruh. Nah, itu hukumnya makruh. Sedangkan membelakangi atau menghadap kiblat itu hukumnya adalah wajib bila kita meninggalkan. Jadi jangan sampai kita buang hajat atau buang air kecil menghadap kiblat, tapi kita arahlah
selatan atau arah utara. Itu saja yang dapat kita sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.